Terima kasih Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu. Kami membawa setiap hati dan hidup kami. Jadikan kami bejana bagi kemuliaan-Mu. Jadikan kami alat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati, merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih. Bagi-Mu segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Mari kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Sudah ketemu? Saya bacakan ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, dikatakan dia, ini Tuhan, memberi kekuatan. Kepada siapa Tuhan beri kekuatan? Yang lelah. Jadi kalau saudara mengalami lelah, letih, ini enggak hanya sekedar fisik loh ya. Jangan dibayangkan, oh lelah fisik bermaco kedok gitu. Yes, oke, itu tukang pijet bisa memulihkan mungkin. Lelah dalam arti ini hidupmu rasanya sudah pada satu kondisi, aku jenuh, aku udah capek dengan keadaanku. Saudara, ingat, Tuhan nyatakan dia memberi kekuatan yang baru. Bahkan dia menambah semangat loh. Bedanya semangat dengan kekuatan apa? Saudara, seorang atlet angkat berat, itu ya, angkat besi itu ya, itu mesti rosol lah. Badannya kuat pasti ya. Nggak mungkin angkat berat, iso angkat gitu, fisiknya lemah, mesti kuat. Tapi tidak sedikit saya mendapati orang-orang yang fisiknya kelihatan gede gitu, tapi ngokro hidupnya. Suatu kali kami ada pelayanan di LP Salemba, Jakarta. Ketika itu kita diminta untuk melayani sebuah ibadah di situ. Yang unik adalah saya mendapati di situ tuh orang-orang yang badannya, wow, ini kayaknya orang-orang yang suka nge-gym. Jadi ototnya mentekol gitu. Ditambah lagi ada gambarnya ya Pak. Wah kelihatannya ini sangar-sangar gitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ngobrol santai gitu, saya mendapati bahwa ini orang-orang yang kenapa kok nggak ada semangatnya? Tenaganya gede, tetapi semangat nggak ada. Jadi ngelokro, hidupnya itu nggak bergairah. Ketika ngobrol, kenapa sampai di sini? Kebanyakan alasannya adalah salah satunya nih ekonomi. Ada yang lain ya pengen urip kok Pak. Kalau nggak gitu saya nggak bisa. Ya karena tidak sedikit di antara mereka ini kayak orang bayaran gitu loh. Tahu ya? Saya kenal satu orang hamba Tuhan dari Semarang. Kita ngobrol-ngobrol waktu ketemu di sebuah retreat. Dia bilang saya ada pelayanan di Depok. Jadi yang saya layani ini, maaf, tukang tagih utang gitu aja lah bahasa Jawa nih.
Waduh, orang sangar-sangar Pak. Waduh Pak, kalau khotbah di sana belum gebrak mimbar itu jemaatnya itu nggak ada yang fokus memperhatikan. Oh gitu? Iya, syarat pertama harus bisa teriak, yang kedua harus bisa gebrak mimbar. Sampai gitu? Iya. Kalau enggak, mereka ini kan orang-orang lapangan yang keras. Jadi kalau khotbah itu haleluya jedwer gitu, wah mereka perhatian gitu, katanya sih gitu ya. Puji Tuhan saya belum pernah di antara mereka. Saya nggak bisa bayangkan kayak gitu. Tetapi ya, sekuat apapun fisik seseorang, badan seseorang, kalau nggak ada semangat, lokro. Makanya Amsal katakan bahwa semangat yang patah keringkan tulang. Itu hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah, semangat tapi patah, wes nggak ada kekuatannya lagi gitu loh. Nah, Tuhan menambah, dikatakan ya, semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi punya daya loh, tapi tidak berdaya gara-gara apa? Nggak ada semangat dalam dirinya. Mungkin pikirannya ini terlalu penuh, pikirannya kebak dengan masalah. Bahkan yang bukan masalah pun ikut dipikir. Nah, ini yang jadi masalah sesungguhnya. Masalah terbesar seseorang adalah kekhawatiran dan ketakutan. Dan kekhawatiran ketakutan itu seringkali itu cuman bayang-bayang. Saya pernah sampaikan gini, ya, sorot lampu zaman saya masih kecil tuh nggak pakai lampu gini. Lampunya teplok, tintir, ya, lilin pun jarang. Ya kan? Nah, biasanya kalau dinyalakan itu kan di dinding itu ada bayang apa? Ada sorotan mantul, tangan diginikan. Wow, bentuknya bisa macam-macam. Nah, sering kali ketakutan kita, kekhawatiran itu seperti bayang-bayang itu. Besar sekali. Wah, menakutkan sekali. Padahal cuma mainan kecil bisa saja kita taruh dekat lampu itu. Nah, masalahnya tidak sebesar kekhawatiran yang ditimbulkan. Ya, sekarang coba kalau saudara menghadapi khawatir, belajar untuk tidak fokus di apa yang kau khawatirkan. Kembali pandang Tuhan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Amin. Loh, gitu. Jadi kalau fokusnya di bayangan yang gede yang mengerikan itu medeni tenan, tapi kenyataannya itu mungkin cuma hal kecil. Ya, dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan yang lelah. Ya, memang gak ada kekuatan benar, diberi kekuatan oleh Tuhan. Tetapi kepada yang kehilangan semangat, yang lokro pun Dia tambahkan semangat yang baru sehingga bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi ya kita pernah lihat atlet itu kalau bertanding, saya pernah lihat itu sudah secara kondisi dia nggak mungkin menang. Tetapi dengan dorongan motivasi yang kuat akhirnya bisa menang. Makanya dalam dunia persepak bolaan itu ada istilahnya pemain ke-12. Siapa dia? Sporter, penonton itu loh yang suka teriak-teriak itu loh. Wah, gitu, gurung kayak didorong, tambah lagi. Makanya ada istilah pemain ke-12. Kalau sepak bola kan satu tim itu cuma 11, ke-11-an. Tetapi penonton itu digambarkan sebagai pemain ke-12. Karena apa? Penonton inilah yang memberikan semangat. Kalau kekuatan enggak bisa, kekuatannya ada di pemain itu, tapi semangat tambahan dari situ. Tapi Tuhan kita bisa memberi kekuatan, bisa memberi semangat. Karena itu, ya, perhatikan lanjutannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini tergenapi dia. Kejadian anak-anak muda kadang-kadang semangatnya kalah harus tua. Ayo, coba yang anak-anak muda cek, apakah aku seperti itu ya? Waduh, nggak boleh. Ya, ingat, karena nggak jaminan yang muda ini mesti lebih powerful, belum tentu. Lihat firman Tuhan mengatakan ini. Tapi perhatikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, nggak peduli dia muda, dia tua, dia anak-anak, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan Tuhan itu dengan kata lain, dia menanti-nantikan Tuhan berperkara, dia menanti-nantikan waktunya kapan Tuhan buat sesuatu, ya, menanti waktunya Tuhan. Dikatakan apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pernah lihat burung raja wali? TV paling ora. Ya, burung raja wali ini burung yang istimewa. Seringkali dalam ilustrasi itu digambarkan burung raja wali versus ayam.
Kenapa? Ayam kalau ada badai, delik, betul nggak? Wah, ada hujan terus badai, dia akan cari tempat persembunyian, desep-desep ke bawah. Tapi burung Raja Wali ketika ada badai, dia nggak pulang ke sarangnya. Dia naik terbang di atas badai. Bisa dibayangkan, tinggi sekali. Bahkan ada ilustrasi sebuah burung apa ya, gagak atau raja wali saya lupa, yang dipatok kepalanya itu loh. Jadi ada burung lain yang matokin kepalanya, dia biarkan aja. Udah pokoknya dia naik terus sampai oksigen itu berkurang. Sampai burung yang matok ini gak kuat lagi dan melepaskan. Ya, sehingga dia jatuh. Sementara burung ini tetap bisa naik. Nah, Raja Wali ketika ada badai, dia nggak turun, dia malah naik di atasnya. Aman dia di sana. Nah, gambaran ini adalah untuk kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu seperti burung Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lebih tinggi dari badai. Lebih tinggi dari masalah dalam hidupnya. Masalah boleh ada, badai masalah boleh ada. Tapi kita ada di atasnya. Sehingga kita bisa melihat masalah. Oh, kamu masalah seperti itu. Artinya apa? Kita sudah lolos. Oh, lolos apa lulus? Kita sudah melewati fase itu. Kenapa? Ketika kita masih anak-anak, soal atau pelajarannya lebih mudah, 1 tambah 1 2. Naik tingkat lagi sudah perkalian 2 kali 2. Naik lagi mungkin sudah pembagian, naik lagi mungkin sudah rumusnya macam-macam. Kok makin susah? Waktu anak kecil disuruh ngitung 2 tambah 3, itu angel banget. 2, kadang jarinya aja gini, sini nggak bisa, ya kan? 2 tambah 3, lama mikirnya. Bagi si anak itu susah. Saya tanya kalau Pak Trisnu, kira-kira gampang apa susah gitu? Terlalu mudah. Nah, sesungguhnya levelnya itu ada. Jadi ketika masih baru belajar ya, makanya kita dibawa ke level yang lebih tinggi terus. Jadi ketika ada masalah ini bisa terselesaikan, kita seringkali Tuhan izinkan yang lebih besar lagi, kita bisa mengatasi, dibawa ke lebih tinggi lagi, begitu seterusnya. Jadi artinya apa? Saudara sebetulnya mau dibawa ke level yang terus lebih tinggi, karena di balik setiap pergumulan itu ada kemuliaan. Kayak lagunya tadi loh. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, artinya apa? Dari kemuliaan satu, naik ke kemuliaan lain, naik lagi kemuliaan lebih tinggi lagi, begitu seterusnya. Nah, jadi artinya dibawa ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau hitung-hitungannya baru misalkan 5 tambah 6, ya anak kecil bingung, wah jariku ra cukup. Nyilih tonggone, nyilih koncone, sini apa? Pinjem jarimu 1, tanganku 5 tambah 5, aku udah hitung tadi 10 kurang 1. 5 tambah 6, 5, ini 5, satunya mana? Gitu loh. Anak kecil kadang-kadang masih gitu, wajar. Nggak apa-apa, tapi setelah bisa, oh ngerti, nggak usah pakai jari lagi, ya sambil merem, sambil turu, kelingan ngimpine 5 tambah 6, 11 gitu. Loh iya loh, jangan kaget loh. Saya pernah dengar teman saya cerita anaknya itu sampai ngelindur gara-gara diajari matematika, hitung-hitungan kon mencongak biar ngapalke gitu loh. Ya 1 tambah 2, 2 tambah sampai ya puluhan, baru sampai 20 aja, wes lari-lari terus sengeni terus akhirnya ngelindur lagi 6 tambah 5. Sampai di bawah mimpi ya. Jadi kalau saudara sudah bisa di level itu naik lebih tinggi, saudara akan melihat ini kayak masalah kemarin itu. Oh ngono kuwi aku pernah. Tujuannya apa? Kalau saudara sudah di bawah naik tinggi, ada orang lain punya permasalahan seperti yang dulu kamu pernah alami. Tuhan mau supaya engkau jadi berkat bagi mereka. Engkau dibawa naik supaya engkau jadi berkat buat orang lain. Itu PR-mu dulu, itu masalahmu dulu. Ya, oh hitung-hitungan masalah 5 tambah 6. Aku tahu ngalamin disini bergumul luar biasa. Sekarang aku udah bisa. Ketika ada temannya datang, apa? 5 tambah 6 piro toh? Wah, gampang tak warai. Kamu udah bisa ngajarin orang. Seringkali Tuhan bawa kita ke level tinggi, lebih tinggi, tujuannya engkau bisa jadi berkat. Hidupmu jadi kesaksian, jadi teladan bagi orang lain. Amin. Jadi bukan kegagah-gagahan, aku enggak. Kita justru merendahkan diri. Tuhan mau pakai setiap kita untuk menolong orang lain. Ya, kembali ke sini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tetap berlari. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak kekurangan tenaga, enggak kekurangan semangat. Terus berlari, tidak jadi lesu, berjalan dan tidak lelah. Terus hidupnya enggak berhenti.
Ketika seorang menyatakan berhenti, selesai. Misalnya tujuan kita ini adalah ke Pulau Bali. Ya, Pulau Bali. Saudara jalan kaki dari sini. Selama kakimu tidak berhenti, selama engkau tidak memutuskan stop, engkau akan sampai. Saudara percaya omongan saya? Kalau nggak percaya silakan buktikan. Mending percaya saja. Ya yang baliknya ada loh ya. Tapi selama engkau tidak memutuskan stop, aku nggak mau lagi. Selama engkau masih mau melangkah, rakatan istirahat sebentar, nanti lagi, tidak apa-apa, tetap akan sampai. Ada amin? Itulah di dalam kita mengikut Tuhan. Nantikan apa yang Tuhan janjikan, pegang janji firman Tuhan, percayai Tuhan, sekalipun saat ini tidak terlihat seperti yang Tuhan janjikan. Keadaanku berbeda, nggak seperti apa kata firman Tuhan, nggak apa-apa, tetap terus imani, tetap berjalan dalam iman kepada Tuhan. Maka tanpa engkau sadari engkau akan sampai kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan. Intinya itu adalah butuh ketekunan. Ya, ingat PTS, percaya apa yang dikatakan Tuhan, taat, lakukan yang diperintahkan Tuhan, setia, lakukan dengan tekun, setia terus, tidak berpaling, tidak menyerah dengan keadaan. Saya selalu sampaikan, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Engkau hanya boleh berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Engkau mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan dapat dipercaya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, sekalipun nggak tahu kapan waktunya. Pokoknya aku percaya saja, janji Tuhan ya dan amin. Keadaan boleh berbeda. Ini aku percaya prosesnya Tuhan. Setiap orang mengalami proses. Tapi jangan lupa, sekalipun ada proses yang terjadi, seringkali, tidak selalu, seringkali Tuhan pun memberikan yang namanya kemurahan. Apa? Kemurahan. Apa itu kemurahan? Kemurahan iki basa sederhanane iki adalah menurut versi kita itu keberuntungan kita. Kemurahan itu sesuatu yang Tuhan berikan, bukan karena perbuatan kita. Nah, kita berbuat, kita berusaha, akhirnya berhasil. Itu namanya perjuangan kita. Kalau kemurahan kita belum ngapa-ngapain, tiba-tiba mak bedunduk diberikan oleh Tuhan, itu kemurahan. Dan itu sering terjadi walaupun tidak selalu. Nah, bagaimana supaya mengalami kemurahan Tuhan? Adakah kuncinya? Saya di-BCI sama Bapak kita Pak Hadi tentang kemurahan. Coba buka Alkitab kita dalam Matius 6. Oh salah, Matius 5, maaf. Ayat yang ke-7. Bisa salah satu bacakan, Mbak Vika yang di tengah-tengah. Iya. Nah, ini ternyata ada salah satu kunci. Walaupun ya kita nggak tahu, itu kan istilahnya kemurahan itu adalah suka-sukanya Tuhan gitu loh. Dulu ada lagunya suka-sukamu Tuhan gitu kan. Nah, jadi terserah Tuhan. Nah, ternyata ada salah satu kunci supaya orang boleh kemurahan adalah bermurah hati. Kalau kita dalam hidup kita nggak pernah mengalami kemurahan, jangan-jangan, saya nggak menuduh, kita kurang murah hati. Murah hati ki piye to? Murah hati ki jone ki nyah-nyoh. Apa kuwi nyah-nyoh? Ya suka bantu orang. Bahkan nggak kenal, dia kok butuh bantuan, bantu. Ada orang di pinggir jalan, dia misalnya nuntun bane kempes deketin, lho Mas, kenapa apa kempes? Kirangan iki wau, wong kula nggih ngeti-ngeti kok goyang-gaying ngono. Pas bawa pompa dulu Mas, saya bawa pompa. Ini kemurahan. Ya, kemurahan itu artinya apa? Engkau suka memberi sesuatu kepada orang lain, memberkati orang lain. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Hatinya suka
memberi, suka berbagi. Karena mereka akan beroleh kemurahan, lengkapnya beroleh kemurahan dari Tuhan. Salah satu kunci ini. Ya, kunci yang terutama di sini adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan untuk kita senantiasa beroleh yang Tuhan janjikan. Nantikanlah Tuhan, sekalipun kita tidak pernah tahu waktunya. Contoh, kedatangan Yesus yang kedua. Sejak zaman murid-murid Yesus itu sudah menantikan. Ya, murid Yesus dijanjikan bahwa dia naik ke surga, aku akan kembali, ya, dan seterusnya dijanjikan. Karena murid-murid dengar semua tuh, yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah menantikan sampai mereka mati, sampai keturunannya, sampai berlanjut sampai hari ini. Ternyata belum terjadi yang namanya Yesus datang kembali yang kedua. Tapi bukan tidak terjadi, tetap terjadi. Makanya nantikanlah Tuhan. Apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Nantikanlah pertolongan Tuhan saat kau dalam pergumulan. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, aku menyertai engkau senantiasa, aku akan menolongmu. Janji-janji firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan atau kata-kata, tapi itu kebenaran. Sekali lagi, firman itu kebenaran. Kalau saudara pegang dengan sungguh-sungguh, saudara imani dengan sungguh-sungguh, engkau akan mengalami kuasa kebenaran itu dalam hidupmu. Tapi kalau engkau nggak percaya, bahaya. Masih ingat prajurit yang di kota Samaria ketika Samaria dikepung? Itu yang terjadi. Diomongi, dikandani. Nabi Tuhan berkata, besok pada waktu ini, kurang lebih jam segini, jawabannya, barang-barang, bahan-bahan pangan semua akan murah kabeh. Ya, dari sekian jadi berapa gitu kan. Tapi ada prajurit, ajudan raja, dia dengar yang bicara ini Nabi Tuhan. Dan Nabi Tuhan ini berbicara bukan dari pengetahuannya sendiri, tetapi di situ ada firman yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk disampaikan. Namanya Nabi itu adalah penyampai pesan. Ya, Nabi itu penyampai pesan Tuhan. Nah, jadi ketika pesan disampaikan, ada yang ora percaya malah itu. Sekalipun tingkap-tingkap langit dibukakan, masa itu bakal terjadi? Apakah firman Tuhan batal atau gagal gara-gara omongan orang ini? Tidak. Betul, besoknya ketika ajudan raja ini berjaga di pintu gerbang, justru dia mati terinjak-injak oleh rakyat yang berebut keluar dari kota untuk menjarah perkemahan musuh. Matanya melihat orang-orang membawa banyak makanan, tapi dia sendiri hanya melotot, diinjak-injak orang banyak dan mati. Gara-gara percaya. Sekalipun firman Tuhan yang saudara terima hari-hari ini, nyatanya engkau gak ngalami janji Tuhan, katanya Tuhan menyertai, janji Tuhan katanya Tuhan memberkati, kok aku seperti ini, kok aku seperti ini. Saudara, aku dikasih Tuhan, itu proses iman. Tuhan mau bentuk iman kita. Bagaimana iman percayamu kepada Tuhan saat keadaanmu tidak seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ini belum selesai, ini proses. Nek setia engkau akan ngalami, enggak setia lewat. Makanya dikatakan supaya kita senantiasa menantikan janji Tuhan. Jangan pernah lemah. Abraham salah satu contoh. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap lagi, ya, Tuhan kan berjanji, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu Tuhan yang berfirman. Abraham sudah 100 tahun, istrinya sudah mati haid. Secara medis, secara hitung-hitungan tidak mungkin. Abraham tetap percaya. Makanya firman Tuhan katakan, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai
kebenaran. Jadi apa yang diimani Abraham ini kebenaran. Sesungguhnya yang diimani itu adalah firman sendiri. Tuhan yang sudah nyatakan itu. Dan akhirnya apa? Terjadi punya keturunan di usia yang tua, dan akhirnya dia dikenal sebagai bapa orang beriman. Nah, kalau orang percaya menyatakan anak Abraham, mesti gitu kan. Ya, walaupun ada yang istilahnya nanti anak jasmani dan bukan jasmani. Intinya di sini kita mau pegang apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Dia akan beri kekuatan kepada kita. Ayo pegang firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jangan ngancam Tuhan. Jangan justru ya istilahnya berdoa belum dijawab-jawab, akhirnya ya wislah Tuhan, aku dungo seporo sepenerane hasilnya. Saudara, kalau engkau demikian gagal. Mungkin engkau tinggal selangkah lagi. Jadi selangkah sampai. Tapi karena engkau nggak melihat, karena engkau nggak mau mempercayai janji Tuhan, engkau mundur, selesai. Saya masih ingat, mungkin Mas Anggoro ingat, saya lupa namanya. Seorang perenang yang menyeberangi itu loh, selat itu loh. Sudah nggak kelihatan apa-apa, kota depannya itu udah nggak ketok karena kabut. Sudah semalam-malam dia berenang, dikawal sih sebetulnya. Tapi karena dia nggak lihat kok finish tuh jangan-jangan salah. Ternyata begitu dia angkat tangan alias menyerah, diangkat lah daratannya ketok. Coba nek kabut iki mau ketok dan jane sih kuat. Gara-gara apa? Wis wengi berenang kok ora tekan-tekan ngene. Ngarepan gur putih tok. Padahal sedikit lagi sampai gelone ra ukur. Jangan sampai kita orang-orang yang gugur iman seperti itu. Tuhan janjikan apa dikatakan firman Tuhan ini, pegang. Jangan sampai ya wis lah tanah dadian wis rugi sendiri kita. Tinggal selangkah lagi. Ya, sering kali gitu loh, ya. Karena yang kita selalu terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Ya kan? Bukan yang kita dengar. Padahal iman timbul dari pendengaran, bukan yang dilihat. Kalau engkau mengimani sesuatu yang dilihat, yang sudah terjadi, telat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1 itu. Dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nggak ngerti mata kita, tapi percaya. Karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan berfirman, kita dengar, kita percayai, itu akan terus kita pegang. Tapi mata melihat kok beda, pegang yang kamu dengar dari Tuhan. Sekali lagi, seringkali dalam kehidupan kita diberhadapkan dalam situasi yang sulit. Pilih percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan atau firman-Nya, atau percaya dengan apa yang kau lihat depan mata. Halo? Kira-kira mana yang mempengaruhi kita membuat keputusan? Aku percaya janji Tuhan, tidak peduli apa depan mata. Atau engkau berkata, ya wis lah, wong nyatane ya kaya ngene. Banyak orang lebih mempercayai apa yang dilihat. Loh, yang dilihat kan realita. Kalau iman kan di awang-awang. Saya mau beritahu saudara, sebelum sesuatu realita terjadi di depan mata, sudah terjadi di alam roh. Sekali lagi, sebelum sesuatu terjadi di depan mata kita, sudah terjadi di sana. Nah, kalau di sana terjadi, tinggal tunggu waktu terjadi di depan kita. Kalau kita melihatnya ini saja, padahal di sana beda. Itu masalah kalau kita tidak mau mendengarkan Dia. Kalau kamu lebih mempercayai apa yang kau lihat. Amin. Ayo belajar apa janji Tuhan untuk hidupmu. Doa, pergumulan, bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah begini, tiba-tiba dapat ayat firman Tuhan. Kok seperti ini firman-Nya? Maju terus, jangan pernah berhenti misalnya. Tapi aku udah capek, kakiku tuh udah gak kuat lagi, suruh maju kemana, suruh melangkah kemana, berapa lama lagi. Aku udah kuat. Firman-Nya berkata, terus ayo maju. Saudara gak kuat, pilih mana? Kenyataannya aku udah gak bisa melangkah lagi ya. Kalau Tuhan memerintahkan jalan sekalipun kau nggak tahu. Jangan pernah mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan. Saya pernah ceritakan tuh yang seorang jatuh ke tebing jurang, gandulan akar pohon, semalam-malaman berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Tuhan, aku belum mau mati. Lepaskan tanganmu. Dia toleh ke bawah, ada bayang-bayang rembulan karena memang ada remang-remang. Gak berani Tuhan, aku belum mau mati. Dia pegang sampai pagi.
Untung sih akhirnya Pak Gima mendengarkan. Dia lepaskan mak jebluk, cendik banget ternyata. Ternyata itu air. Air dikit tipis gitu loh di tanah gitu loh. Sudah hampir sampai tanah. Rugi loh semalam-malaman pegangan sampai tangannya metekol rakur lorone kesut kejune. Padahal dicoke blek ora loro. Kira-kira enggak ada setengah meter itu udah tanah. Saya ingat kisah itu rasanya, waduh, iya, ini loh gara-gara nggak mau mendengarkan Tuhan. Mendengar, tapi nggak mendengarkan, tidak mematuhi. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Andaikan dia lepas makbruk, alah tekan ngisor. Ini gara-gara dia nggak mau, karena dia lihat, ngeri, di bawah ngeri, aku mati mesti. Nah itu loh. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bilang apa? Kita lihat kenyataannya ini Tuhan. Sekalipun kenyataannya seperti apa? Percayai apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Ya, kita akan tetap kuat kalau kita pegang firman Tuhan. Ingat, Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nengku sudah mulai nggak kuat lagi, datang ke Tuhan. Engkau capek dengan masalahmu, datang ke Tuhan. Tersungkuro nangis so sakpomu ning ngarepe Gusti Allah. Nangis, sulit-sulit neng kamar nih so, jangan dicoba ndak dirungokke wong. Masuk kamar, kunci pintu. Ya, kalau memang masih ragu lagi, setel musik, pujian, lagu-lagu pujian atau penyembahan. Wes kowe nyamak Tuhan tersungkur situ. Tuhan, ini pengalaman pribadi aja ya. Nangis so sama Tuhan, saat kamu murah apa? Tuhan, aku pokoknya hanya mau percaya Engkau, nggak mau yang lain. Aku butuh kekuatan baru Tuhan, aku butuh kekuatan. Terus minta sampai Engkau merasakan damai sejahtera yang luar biasa mengalir masuk ke hatimu. Betul. Saya ngomong nggak hanya ngomong, saya sudah mempraktekkan tuh. Ketika sudah nggak iso mikir lagi, selalu datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Cari Tuhan, aku nggak mau tahu dengan keadaan, aku hanya mau percaya Engkau. Wes Tuhan, aku harus gimana nih? Aku nggak ngerti lagi. Wes, sapol nanti Tuhan buka jalan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menantikan jawaban Tuhan, bukan jawaban yang lain dari orang lain. Tapi apa kata Tuhan? Sebab ketika Tuhan sudah berfirman, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo saya mengajak kita semua. Ayo semangat terus dalam Tuhan. Mulai kehilangan semangat, datang kepada Tuhan. Mulai capek, lelah, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan yang baru, sebab Tuhan akan memampukan kita dan membawa kita mengalami hidup berkemenangan. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kami supaya kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan, senantiasa menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, karena di balik setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menantikan waktu Tuhan bertindak bagi hidup kami. Kami mau menantikan Engkau berperkara membela setiap kami. Hamba berdoa Tuhan setiap kami semua dengan segala pergumulan kami. Apapun masalah yang dihadapi Tuhan, sebesar apapun, sesulit apapun, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan kepada mereka, berikan semangat yang baru, sehingga mereka sanggup melewati, bahkan bisa berkemenangan di dalam setiap pergumulannya. Percaya ketika kami pegang firman-Mu dan tidak berdasarkan kepada apa yang kami lihat, kami mau mempercayai apa kata firman-Mu lebih dari keadaan yang kami alami. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan mengubah keadaan kami, dan keadaan apapun tidak akan pernah bisa membatalkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus Kau tolong kami supaya kami bisa selalu ingat akan pesan firman-Mu hari ini. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal, menanti-nantikan Tuhan, dan tidak pernah hidup kami jauh dari Tuhan, senantiasa melekat dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kami, akan memberikan kekuatan, menambah semangat, dan memampukan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala puji, hormat, syukur, dan doa kami. Haleluya. Amin.